Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang Rapal Ireng. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @cerita_sisi_kanan. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apakah kalian semua tahu mengapa banyak orang masih melakukan kontrak dengan demit dan juga iblis? Ya, kehormatan, harta, jodoh, dan hal-hal lainnya merupakan salah satu pemicu orang dalam melakukan sebuah kontrak. Kontrak tersebut tak akan pernah berakhir baik. Justru sebaliknya, kontrak tersebut bisa berarti musibah yang besar akan melanda. Jiwamu akan diikat bersama mereka, dan ragamu tentu akan jadi makanan yang lezat bagi mereka. Ya, itu adalah sebuah konsekuensinya. Apa sebenarnya Rapal Ireng itu? Rapal Ireng adalah istilah bagi kumpulan mantra-mantra yang akan mendatangkan kekuatan jahat. Kekuatan jahat itu bukan hanya akan menyesatkan, namun juga meminta jiwa dan raga bagi pemakainya. Awalnya memang tumbal lain yang dikorbankan, namun akhirnya yang terakhir menjadi korban adalah dirinya sendiri. Kisah pertama ini bercerita tentang pengguna Rapal Ireng bernama Faisal. Mari kita telusuri bersama-sama. Faisal adalah anak muda tampan dan kaya di suatu desa. Banyak gadis muda yang menyukai Faisal secara diam-diam. Namun, ada juga yang mulai mendekati secara terang-terangan. Hal ini ternyata dimanfaatkan secara tidak baik oleh Faisal. Ia beberapa kali ganti pacar dan tidak jarang, kerap kali berlaku kasar dan melecehkan kehormatan pacar-pacarnya. Awalnya masih banyak anak yang mau menjadi pacar Faisal. Sampai akhirnya, keburukan Faisal terdengar di telinga para gadis lain. Memang kebanyakan gadis muda yang menjadi pacar Faisal adalah gadis muda yang polos, sehingga juga agak takut untuk cerita. Namun, beberapa gadis, walaupun polos, tetap menceritakan kejadian itu, baik di lingkungan orang tua maupun di lingkungan teman-temannya. Beberapa wanita kini mulai ragu untuk suka dengan Faisal. Mereka mulai menjauhi Faisal secara perlahan-lahan, takut menjadi korban Faisal berikutnya. Begitu juga dengan Sari. Seorang gadis yang awalnya menaruh hati dengan Faisal, kini berubah takut dan benci. Kau tahu, akhirnya ketakutan Sari terwujud. Faisal secara perlahan-lahan mulai mendekati Sari. Faisal melakukan pendekatan secara bertahap, mulai kenalan chattingan, sampai mengajak keluar dan mengajak bertemu dengan Sari. Namun, itu semua ditolak dengan halus. Faisal tidak menyerah dan terus melakukan berbagai trik pendekatan. Rupanya, si Faisal ini sangat menyukai Sari. Sampai-sampai ia pernah berjanji pada Sari untuk bertobat dan membuang semua kenakalannya, asalkan Sari mau jadi istrinya. Namun, Sari tetap tak bergeming. Puncaknya adalah ketika Faisal datang melamar ke rumah Sari. Tanggapan keluarga Sari dan Sari sendiri tetap sama, yaitu menolak cinta Faisal. Faisal pun kesal, karena dia berusaha semampu dia untuk mendapatkan Sari. Bahkan, barang-barang mewah yang diberikan Faisal juga ditolak secara halus oleh Sari. Jadi Faisal bingung sekaligus sakit hati. Hari-hari Faisal kini murung, sampai akhirnya seorang teman Faisal menyarankan dia untuk bertemu dengan salah satu dukun sakti di sebuah desa yang agak jauh dari desanya. Faisal pun segera menemui dukun itu. Perjalanan ditempuh dengan sepeda motor selama 1 jam. Setelah sampai, Faisal langsung mengetuk pintu pagar depan. Tok, tok, tok. "Mbah, permisi," sapa Faisal. "Masuk, Nak," kata si mbak dukun dari dalam.
Setelah masuk, Faisal pun mengutarakan niatnya kepada Mbah Dukun. Lalu Mbah Dukun masuk sebentar ke dalam rumah. Beliau lalu membawa satu lembar kertas berisi sebuah mantra yang ditulis dan diberi wewangian kembang. "Baca nak, ini akan menyelamatkanmu dari rasa malu," ujar Mbah Dukun dengan senyum yang misterius. Lalu Faisal bertanya lagi, "Lalu Mbah, saya harus membayar berapa untuk ini?" tanya Faisal. Mbah Dukun menjawab, "Gratis untukmu, gratis." Walaupun ilmu ini gratis, namun keampuhan ilmu ini sudah teruji keampuhannya. Wanita yang bernama Sari itu akan terus tergila-gila padamu. Ilmu ini juga memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kamu hanya harus membacanya. Tingkat kedua, kamu harus membacanya dan disertai syarat yang ringan. Sementara tingkat ketiga, ini tingkat yang paling berat, yaitu kamu harus menjalani ritual yang berat dan juga aku harus memenuhi beberapa syarat lagi. Faisal pun menjawab, "Mbah, saya ingin yang tingkat keberhasilannya paling tinggi, namun yang agak ringan syaratnya. Jadi saya pilih yang nomor 2, Mbah." "Pilihan yang tepat, nak," ujar si Mbah Dukun. "Baca mantranya, dan kamu hanya harus menelan ini," kata Mbah sambil mengeluarkan benda bulat kecil. Faisal pun segera menerima bulatan kecil dari Mbah Dukun dan langsung memakannya. Ternyata benda ini memiliki bau yang busuk bukan main. Baunya seperti bau bangkai tikus. Hampir saja Faisal muntah dibuatnya. Namun Mbah Dukun memintanya menahan baunya dan memberi Faisal segelas air untuk diminum. Mbah Dukun pun memberitahu bahwa benda bulat kecil itu sebelumnya sudah ia masukkan ke dalam kotoran sapi selama 1 hari. Setelah itu Mbah Dukun kembali merendamnya dengan darah selama 3 hari. Namun Mbah Dukun sudah memberi air mantra pada Faisal, sehingga benda kecil itu akan terus berada di perut Faisal bagaimanapun keadaannya. Dan anehnya, sekarang Faisal menjadi tidak jijik atau tidak gampang muntah, walaupun mendengar hal demikian dari Mbah Dukun. Setelah selesai, Mbah Dukun pun memberitahu Faisal untuk segera melamar Sari lagi. "Kali ini 100% akan diterima," ujar Mbah Dukun. Dan memang benar, keesokan harinya Faisal melamar Sari, dan Sari beserta keluarganya pun menerima Faisal. Perlakuan Sari kini berubah. Ia seperti lengket sekali dengan Faisal, ingin selalu bermanja-manja, dan ingin selalu berada di dekat Faisal. Selang 1 bulan, Sari dan Faisal melangsungkan pernikahan. Wedding Toleration. Sari dan Faisal pun menikah. Tidak banyak keanehan yang terjadi di pernikahan itu. Hanya saja sedikit bisikan-bisikan di telinga Faisal yang memanggil namanya. "Faisal, Faisal, Faisal." Setelah menikah, gangguan mulai tampak. Namun hanya gangguan kecil yang hadir, seperti suara pintu yang diketok, tok tok tok, suara pintu yang tiba-tiba terbuka, dan suara bisikan yang terdengar di telinga Faisal. "Faisal, Faisal." 2 tahun setelah menikah, Sari pun mengandung buah hati mereka berdua. Di sini gangguan mulai agak tampak. Pertama, gelas yang jatuh secara tiba-tiba, letak. Suara dentingan gelas atau besi, ting 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 ting. Sampai pada akhirnya, suara cicak yang terus terdengar setiap 2 menit sekali. Frekuensi suara cicak itu cukup mengganggu. Ya, walaupun tidak setiap hari ia berbunyi, namun cicak-cicak tersebut seakan menandakan sesuatu yang ada di dekat rumah Faisal. Ya, cicak bisa berupa alarm akan kehadiran mereka. Atau bisa juga cicak yang hadir adalah mereka yang menyamar. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan keberadaan tulisan yang sering mengaitkan cicak dengan suatu energi negatif. Ternyata rumor itu memang benar. Tapi gangguan kecil itu tidak dihiraukan Faisal dan istrinya.
Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, mencoba cuek dan tidak pernah menganggap gangguan itu ada, walaupun sudah agak sedikit merinding. Dan malam itu sekitar jam 7 malam, 2 ekor makhluk aneh sedang mengintai di balik plafon Faisal. Ya, makhluk itu mirip dengan musang, hanya saja taringnya lebih panjang, dan warna dari hewan itu adalah merah darah. 2 makhluk itu mengitari dari balik gelap plafon atau langit-langit kamar. Mereka menggeram. Namun untungnya hanya Faisal yang bisa mendengar suara itu, sementara Sari tampak terlelap tidur. Dan ya, malam itu gangguan di rumah Faisal sampai di situ saja. Namun ada hal lain yang belum disadari oleh Faisal, yaitu dia harus membayar rapal ireng yang dia baca. Dia harus menanggung konsekuensi dari apa yang pernah ia telan. 9 bulan berlalu, bayi di kandungan Sari pun nampaknya akan lahir. "Mas, tolong cepat mas," ujar Sari yang terus menahan rasa sakit dan meminta suaminya untuk segera mengantarnya ke rumah sakit. Ya, walaupun rasa sakit yang diderita Sari cukup lumayan, namun Faisal nampak kebingungan. Tubuhnya nampak linglung. 5 menit kemudian, bruk, Faisal terjatuh pingsan tanpa sebab. Sari pun kembali berteriak, "Mas Faisal," kata sang istri sambil terus memegangi perutnya yang tampak agak sedikit ngilu. Namun, Faisal masih tergolek lemah, pingsan di sudut ruangan. Ditambah lagi, ada suara seperti suara benda tumpul yang dipukul. Ditambah angin dingin yang tiba-tiba berhembus dari kaki, lalu menjalar sampai ke ujung kepala. Angin itu tetap berhembus. Karena Sari tak ingin hal buruk terjadi, maka ia segera bangkit dan berlari keluar rumah. Sementara Faisal masih tergeletak lemah. Sari tak sadar bahwa kakinya tergores dan mengeluarkan beberapa tetes darah. Tetesan darah yang jatuh tak digubris oleh Sari, karena mungkin rasa mules di perutnya lebih terasa. Sari pun agak tertati-tati berteriak minta tolong. "Tolong!" Tetangga dekat Sari, Pak Angga pun mendengar sayup-sayup suara Sari yang meminta tolong. Pak Angga pun langsung menghampiri Sari dan menolong untuk istirahat sebentar di rumahnya. Sementara Pak Angga menyuruh anaknya untuk mencari bantuan. Pak Angga dan Bu Angga menemani Sari, sementara si Dion, anak Pak Angga, mencari bantuan. Selang 3 menit, bantuan pun datang. Beberapa orang siap menemani. Ada yang membawa becak dan ada yang membawa mobil. Semua siap membantu. Sari akhirnya diangkut oleh mobil dan akhirnya sampai rumah sakit dengan selamat. Sementara si Faisal masih di rumah dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba, sebuah benda seperti jatuh dan menghantam tubuh Faisal. "Aduh," erang Faisal kesakitan. Ya, Faisal disadarkan dari pingsannya dengan cara yang menyakitkan. Tertimpa suatu benda yang entah apa. Karena setelah dicari, benda itu tidak ada. Faisal melihat jam. Jam menunjukkan pukul 8:53. Dengan sedikit pusing, Faisal memperhatikan sekitar. Nampak sepi. Istrinya pun tidak ada di kamar dan di ruang tamu. Ia memanggil-manggil istrinya. Ya, dia tidak tahu kalau istrinya sudah aman dan dibawa ke rumah sakit. Belum sempat Faisal pergi ke ruang depan untuk melihat istrinya. Ia melihat 2 ekor hewan mirip musang dengan warna merah semerah darah sedang menjilati sesuatu. Tanpa pikir panjang, Faisal pun mengambil pukulan dan siap memukul makhluk itu. Pelan-pelan Faisal mendekati makhluk itu. Dan tiba-tiba kedua makhluk itu melompat ke tubuh Faisal. Faisal pun segera memukul makhluk itu. Tapi sayangnya, pukulan Faisal yang sedang setengah ketakutan itu meleset. 2 makhluk mirip musang itu langsung melompat dan menerkam tangan Faisal dan langsung menggigitnya. Sakit sekali gigitan makhluk itu.
Tangan kanan Faisal sampai harus mengeluarkan darah segar. Tapi Faisal tak menyerah. Ia terus berusaha meronta, berteriak, dan meminta bantuan warga. Siapa tahu ada yang lewat. "Ah, tolong, tolong," kata Faisal. Tak kurang akal, Faisal pun segera melompat dan menindih makhluk itu. Dan makhluk itu tampak kesakitan dan mencopot giginya di tangan Faisal. Makhluk itu lalu pergi agak menjauh dari tubuh Faisal. Faisal pun segera keluar rumah meminta bantuan. Tapi dari kejauhan, dilihatnya dua makhluk itu masih berada di rumahnya, menjilati darah segar dan kulit Faisal yang terkelupas dan tercecer di lantai. Faisal akhirnya mendapat bantuan dari beberapa warga. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit tempat istrinya juga dirawat. Alhamdulillah, akhirnya untuk sementara gangguan di rumah Pak Faisal tenang. Namun itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya sekitar pukul 21:50 atau sekitar jam 10 malam, Faisal tiba-tiba berteriak. Ternyata tangannya dipelintir oleh sesosok makhluk yang tidak jelas asalnya dari mana. Beberapa perawat dan seorang dokter pun kebingungan dengan tangan Faisal yang tiba-tiba terpelintir. Tulang-tulang Pak Faisal pun seperti remuk. Suara tulang yang terpelintir itu menakutkan. Dokter Tian mencoba melakukan beberapa penanganan, dan alhamdulillah tangan Faisal bisa dikembalikan. Walau sakit yang dirasakan Faisal masih saja terus dirasakan. "Ah!" teriak Pak Faisal. Dokter yang heran pun menambah beberapa perlakuan. Ya, sakitnya mulai berkurang. Pak Faisal mulai tidur dengan tenang. Tapi 1 jam kemudian, tepat jam 11, Pak Faisal kembali mengerang kesakitan. Kini tubuhnya kejang karena merasa ada sesuatu yang tak beres. Seorang perawat memutuskan untuk menelepon Ustazah Fauzan agar menangani hal ini, sementara Pak Dokter Tian melakukan serangkaian medis. Di sampingnya Ustadz Fauzan membacakan doa-doa. Lantunan ayat Al-Quran yang merdu itu membuat semua dokter lebih fokus dalam bekerja, khusyuk dalam nikmat. Tubuh Faisal bergetar hebat. Rasa sakit dan pusing kini ia rasakan. Ia juga seperti mendengar teriakan yang keras dari kedua telinganya. "Faisal, akan aku ambil darah dagingmu. Aku ambil anakmu." Hahaha. Kepala Faisal terasa berat, seakan satu buah truk besar sedang menindih bagian belakang kepalanya. Berat dan sakit sekali. 1 jam berlalu. Kombinasi perlakuan antara tim medis dan non-medis pun berjalan sempurna. Makhluk itu sampai sekarang tak pernah ditemukan. Benda kecil di tubuh Faisal pun berhasil dimuntahkan. Namun, ada satu yang janggal. Setelah dicek, bayi Pak Faisal yang lahir tidak memiliki ari-ari sama sekali. Istri Pak Faisal juga sempat mengalami kekurangan darah. Bayi yang lahir pun agak mengalami warna kebiruan. Namun hal itu segera ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit ini. 5 kantong darah dinyatakan hilang. Dan setelah datanya ditelusuri, ternyata 5 kantong darah itu hilang pada malam di mana Pak Faisal dan istrinya, Bu Sari, masuk dan menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Pembayaran lunas. Ya, selain keluarga Pak Faisal membayar lunas tagihan rumah sakit, Pak Faisal juga telah membayar lunas harga yang diminta oleh mantra terkutuk, Rapal Ireng. Setelahnya, tak ada gangguan lagi di rumah Pak Faisal. Namun kini istri Pak Faisal, Bu Sari, jadi sering uring-uringan. Entah itu faktor bertambahnya jumlah anak ataupun faktor Rapal Ireng yang habis kekuatannya. Ya, entahlah. Padahal bisnis Pak Faisal lancar dan hampir buka 10 cabang. Mereka hidup mewah dan kaya, namun semua itu tak abadi. Hanya Allah Sang Pencipta dan Sang Pemberi Rahmatlah yang kekal abadi. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini.
Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya, tetap di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.